Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kesempatan kali ini kembali kita akan belajar materi fikih, ya, melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Untuk memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan berdoa dulu agar Allah mempermudah segala urusan kita, terutama pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan berdoa, dipimpin oleh Mas Hasandi. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita Ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum Ustadz mulai pembelajaran kali ini, Ustadz absen dulu. Yang Ustadz sebutkan namanya bisa bilang hadir, ya. Galih Pamungkas, Harsel Devasco, alhamdulillah. Noval Rasya, ya. Rafa Danis, Ramadhani Oktariano, ya. Rifki Prasetyo, yang terakhir Robi Wahyu Saputra. Alhamdulillah semuanya hadir. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada kesempatan kali ini semuanya? Ya. Nah, masih ada yang ngantuk? Nah, kelihatannya masih ada yang kurang ini, ya, fokus. Masih ada yang ngantuk kelihatannya ini. Biar nggak ngantuk, kita main game dulu, ya. Kali ini kita ice breaking dulu, bisa dilihat di layar kalian. Gamenya namanya adalah kata Ustadz. Nah, gamenya namanya adalah kata Ustadz. Apa itu? Bagaimana cara permainannya? Bisa dilihat lagi. Caranya sangat gampang, ya. Jika Ustadz menyebutkan sebuah perintah dengan diawali kata Ustadz, berarti siswa harus melakukannya. Nanti kalau Ustadz ngasih perintah apapun, tapi kok diawali dengan kata Ustadz, kalian harus lakukan. Sebaliknya, jika instruksi yang diberikan tidak diawali dengan kata Ustadz, tidak ada kata Ustadznya di awal, Ustadz memerintahkan tapi nggak ada kata Ustadz, maka siswa yang tetap melaksanakan instruksi itu dianggap gagal. Paham? Jadi kalian harus fokus, ya. Nah, kita mulai, ya. Kata Ustadz, angkat tangan kanan. Genggam. Nah, banyak yang salah ini. Oke, ya, beberapa ada yang gagal. Oke, kita coba lagi. Kata Ustadz, turunkan tangan kanan. Kata Ustadz, berdiri. Silakan duduk. Bagus, fokus berarti, ya. Kata Ustadz, silakan duduk. Oke, gimana? Sudah siap? Siap. Fokus, ya. Nah, jadi itu tadi melatih fokus kalian. Nah, oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan karena kalian sudah fokus semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang pemahaman kurban, yaitu pengertian dan juga hukum kurban. Kali ini kita akan belajar tentang latar belakang perintah kurban. Kenapa kok sih ada sampai perintah kurban untuk kita, itu latar belakangnya apa? Itu pertama. Yang kedua, kita akan pelajari ketentuan kurban. Apa? Yang kedua, kita akan pelajari ketentuan kurban dan juga syarat-syaratnya. Paham, Tom? Nah, tujuan pembelajaran kita nanti dengan melihat tayangan slide, kalian dapat memahami perintah kurban. Dengan tanya jawab, kalian dapat menyebutkan binatang yang boleh disembelih dan seterusnya. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama adalah latar belakang perintah kurban.
Yang kedua adalah ketentuan dan syarat hewan kurban. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti kita akan fokus di dua materi tersebut. Nah, namun sebelumnya Ustadz bagi kelompok dulu untuk diskusi. Nanti pembelajaran kita adalah diskusi sebagaimana yang kita lakukan pada kesempatan kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ini nanti kelompok-kelompoknya untuk diskusi dan nanti saling tanya jawab. Anak-anak perhatikan, sebagaimana yang Ustadz sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat penting sekali dalam Islam. Karena apa? Karena keutamaan yang atau fadilah yang sangat besar. Namun masih banyak orang yang enggan untuk berkurban karena apa? Kurangnya pemahaman tentang kurban. Setengah-setengah pemahamannya. Oke ya. Akhirnya ada orang yang mampu, kaya, bisa untuk beli hewan kurban, tapi tidak mau berkurban. Itu ada seperti itu. Nah, kita lebih jelasnya coba perhatikan video yang Ustadz tayangkan di sini. Ini videonya. Kakek-kakek miskin, orang yang dalam hal ekonomi biasa-biasa saja, tapi ingin sekali berkurban. Dikasih kambing yang kecil, tidak mau. Pengennya apa? Yang besar, yang terbaik. Nah, sementara ini yang satu adalah orang kaya, tapi mikir-mikir mau beli kambing, ya, mau kambing yang besar kok mahal sekali gitu ya. Sementara yang orang yang ekonominya biasa-biasa saja, pilih yang paling gede, pilih yang paling mahal, karena akan dikorbankan. Nah, beliau menabung sampai 10 tahun untuk mendapatkan hewan kurban yang terbaik tadi. Nah, itu cukup ya. Itu video yang Ustadz tayangkan sebagai motivasi kalian. Kira-kira dalam video tadi apa sih ya kesimpulan atau masalah yang bisa antum pecahkan dari melihat video tadi? Ya. Silakan Ustadz kasih waktu untuk mencari rumusan masalahnya 2 menit. Kira-kira difikirkan. Ya. Menggunakan kaidah 5W 1H. Ya, cukup. Sudah ketemu rumusan masalahnya kira-kira apa? Nah, kira-kira apa? Coba dibacakan. Bacakan, akhi. Siapa yang mau bacakan? Harsel ya. Silakan Harsel. Kira-kira apa yang menjadi rumusan masalah ini? Seseorang akan termotivasi untuk berkurban jika memahami secara utuh segala sesuatu tentang kurban, yaitu latar belakang, perintah kurban dan ketentuan hewan kurban beserta syarat. Iya, bagus. Tepuk tangan buat teman kita Harsel. Silakan duduk kembali. Sekarang sebagaimana yang Ustadz kelompokkan tadi, silahkan diskusikan. Kelompok 1 mendiskusikan latar belakang perintah kurban. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan ketentuan dan syarat hewan kurban. Kelompok 3 dan kelompok 4 nanti persiapkan pertanyaan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sebagai media diskusi, Ustadz sudah siapkan kertas ini, silahkan bisa ditulis di sini hasil diskusi kalian. Kelompok 1 silahkan, kelompok 2 sama spedolnya ya, silahkan bisa ditulis hasil diskusi kalian dan nanti bisa dipresentasikan. Silahkan Ustadz beri waktu untuk diskusi 10 menit. Dari sekarang, tafadhal, silakan bisa berbalik. Kelompok 3-4 boleh berdiskusi mau apa yang mau ditanyakan. Buku ajarnya boleh dibuka, silahkan. Baik anak-anak sekalian, waktu sudah habis untuk diskusinya.
Silahkan bisa menghadap ke depan semuanya. Baik. Untuk yang pertama, silahkan dipresentasikan kelompok 1 hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, di tempat saja dibaca. Boleh. Kelompok 3 memperhatikan apa yang dijelaskan, kemudian nanti ajukan pertanyaan ya. Silakan. Presentasi dari kelompok 1. Latar belakang dari perintah kurban. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Acara penyembelihan segera dilaksanakan dan tanpa disadari Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba untuk dikurbankan. Ya, bagus sekali, silakan duduk. Kita beri aplaus yang luar biasa kepada kelompok 1. Bagus sekali. Kelompok 2 sudah siap? Silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 4 memperhatikan untuk mengajukan pertanyaan. Dari presentasi kelompok 2, ketentuan dan syarat hewan kurban. Hewan kurban yang dapat digunakan untuk kurban adalah hewan ternak tertentu yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat yang pertama telah cukup umur, dan syarat keduanya adalah tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Ya, bagus. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk kelompok 2. Oke. Sekarang Ustadz beri kesempatan untuk kelompok 3 mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Silahkan diajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Terkait kisah Nabi Ibrahim yang disampaikan tadi, apakah ada kendala atau gangguan yang dialami Nabi Ibrahim ketika akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail? Ya, bagus sekali pertanyaannya, paham ya? Silahkan bisa dijawab kelompok 1. Jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Ada, yaitu gangguan dari setan agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya menyembelih Nabi Ismail. Namun setan gagal menggoda Nabi Ibrahim, bahkan setan tersebut dilempari menggunakan 7 batu. Ya, baik. Gimana, paham? Oke, puas ya dengan jawaban dari kelompok 1 ya? Oke. Baik, sekarang silahkan kelompok 4 untuk bertanya ke kelompok 2. Apakah boleh berkurban menggunakan hewan ternak selain yang disebutkan tadi, misal kuda, ayam, bebek, dan lain sebagainya? Ya, kelompok 2 silakan dijawab. Jawaban pertanyaan dari kelompok 4. Tidak boleh, karena dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 yang dimaksud hewan kurban adalah bahimatul an'am yang ditafsirkan oleh ulama yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ya, gitu. Paham kelompok 4? Oke. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah Ustadz apresiasi presentasi kalian sudah luar biasa. Tanya jawabnya juga luar biasa. Tadi hidup, jawaban dari kelompok 1 dan 2 juga bagus. Pertanyaan-pertanyaannya juga bagus. Kesimpulannya apa dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Ada yang mau menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Seorang akan termotivasi untuk berkurban jika memahami secara utuh segala sesuatu tentang kurban, antaranya latar belakang perintah kurban dan ketentuan. Bagus. Ya, itu kesimpulannya. Insya Allah orang itu akan termotivasi kurban jika pemahaman tentang kurbannya lengkap, sempurna. Oke, itu bagus ya. Alhamdulillah berarti semuanya paham karena sudah bisa menyimpulkan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin memberi tugas kepada kalian. Ya, tugas lewat Google Form. Ya, nanti Ustadz kasih linknya, bisa diperhatikan di layar monitor. Ya, itu adalah link untuk kalian mengerjakan tugas. Nanti bisa dikerjakan di komputer, di lab ya. Di lab nanti bisa dibuka linknya, dikerjakan. Besok Ustadz langsung akan koreksi, akan Ustadz tunjukkan hasilnya di pertemuan setelahnya. Karena kemarin Ustadz lihat hasil dari tugas yang Ustadz berikan pada kalian, ada beberapa di antara kalian yang belum lulus gitu ya. Ada yang nilainya di bawah KKM. Besok harus lebih bagus semuanya. Paham toh? Oke. Baik,
Mari kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah. Dan doa kafaratul majelis. Syukran, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.